Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak kelas 11 IPS. Bagaimana kabar kalian? Ibu berharap kalian sehat semua. Kondisi seperti ini anak-anak tetap patuh pada protokol kesehatan agar kita terhindar dari COVID-19. Anak-anak yang saya banggakan, sebelum kita bahas materi pelajaran pada hari ini, marilah kegiatan kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, tadi sudah saya berikan lembaran absen. Tolong ditandatangani, masing-masing tanda tangan di kolom nama masing-masing. Dan diedarkan setelah selesai, tolong dibawa ke depan, diserahkan pada ibu. Sambil mengisi absen anak-anak, tolong disiapkan buku tulis, buku diktat mata pelajaran ekonomi yang sudah kami beritahu, ballpoint dan perlengkapannya untuk mencatat semua hal-hal yang penting setelah kami jelaskan. Anak-anak, pada hari ini kita akan bahas tentang materi pendapatan nasional. Ya, materi pendapatan nasional. Materi yang kami sampaikan nanti meliputi yang pertama 3.1 menganalisis konsep dan metode perhitungan pendapatan nasional. Kemudian yang 4.1 menyajikan hasil perhitungan pendapatan nasional. Tujuan dari kompetensi dasar yang saya sampaikan nanti, yang pertama, anak-anak dapat menganalisis pendapatan nasional sehubungan dengan pandemi COVID-19. Kemudian yang kedua, anak-anak dapat menganalisis dampak adanya COVID-19 terhadap perekonomian masyarakat. Kemudian yang ketiga, anak-anak dapat menghitung pendapatan nasional dengan memakai berbagai metode yang nanti akan saya sampaikan, termasuk pendapatan per kapita serta distribusi pendapatan. Kemudian yang berikutnya, anak-anak diharapkan bisa menganalisis pendapatan per kapita suatu negara. Dan yang terakhir, anak-anak dapat menentukan tingkat distribusi pendapatan. Anak-anak, berikut kami berikan peta materi atau peta konsep yang nanti garis besar daripada materi pendapatan nasional yang kita bahas nanti, mulai dari pengertian atau definisi, kemudian yang kedua manfaat pendapatan nasional, kemudian yang ketiga adalah komponen-komponen pendapatan nasional, pendapatan per kapita, dan distribusi pendapatan. Pendapatan nasional nanti akan saya terangkan bagaimana menghitung pendapatan nasional dengan berbagai metode. Salah satunya adalah pendapatan nasional dihitung dengan pendekatan produksi, dihitung dengan pendekatan pendapatan, dan yang ketiga menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran. Sedangkan konsep yang kita pelajari dalam konsep pendapatan nasional, yang pertama yang kita bahas nanti adalah PDB, produk domestik bruto, kemudian PNB, produk nasional bruto, kemudian NNP, net nasional product, NI, national income, PI, personal income, dan yang terakhir adalah disposable income. Sebelum kita membahas pengertian pendapatan nasional, anak-anak perlu kami tekankan
apa perbedaan antara pendapatan dengan penghasilan. Kalau pendapatan atau revenue adalah seluruh pendapatan kotor atau laba kotor dari usaha yang belum dikurangi dengan beban biaya-biaya atau yang sering disebut dengan total omset penjualan. Itu yang dinamakan pendapatan atau revenue. Sedangkan penghasilan atau income itu adalah pendapatan bersih. Jadi pendapatan kotor setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dibebankan. Itu perbedaan antara pendapatan dengan penghasilan. Berikutnya anak-anak, jenis faktor produksi dan balas jasa yang didapatkan untuk dihitung sebagai pendapatan nasional itu kita berangkat dari faktor produksi. Yang disebut faktor produksi itu adalah sumber daya yang digunakan dalam sebuah proses produksi, baik itu barang maupun jasa, yang terdiri dari 4 kelompok. Yang pertama adalah tenaga kerja, ini ya, tenaga kerja, kemudian tanah atau bangunan, ini dari SDA-nya, kemudian penanaman modal atau investasi, dan yang terakhir adalah skill atau kewirausahaan. Sedangkan balas jasa yang diterima oleh tenaga kerja itu namanya gaji atau wage, gaji. Kemudian yang kedua, tanah atau bangunan itu biasanya disewakan, itu berarti akan mendapatkan pendapatan yang berupa sewa atau rent. Kemudian penanaman modal atau investasi, balas jasa yang kita dapatkan adalah berupa bunga atau interest. Sedangkan keahlian atau skill atau kewirausahaan itu balas jasa yang kita terima adalah berupa profit atau laba. Jadi dari keterangan ini bisa disimpulkan bahwa pendapatan nasional itu adalah seluruh pendapatan yang didapatkan oleh masyarakat pada periode tertentu. Ya, pada periode tertentu itu biasanya kurun waktunya 1 tahun. Atau yang disebut dengan pendapatan nasional itu adalah hasil produksi nasional. Kemudian berikutnya anak-anak kita akan menyampaikan tentang manfaat menghitung pendapatan nasional. Yang pertama adalah dengan mempelajari pendapatan nasional itu bisa mengukur tingkat kemakmuran. Ini nanti akan kami jelaskan di belakang ya. Kemudian yang kedua, membandingkan kemajuan perekonomian dari waktu ke waktu. Kemudian yang ketiga, mengetahui dan menelaah struktur ekonomi. Kemudian yang keempat adalah membandingkan perekonomian antar daerah dan antar negara. Sedangkan manfaat mempelajari pendapatan nasional yang terakhir adalah untuk membantu pemerintah dalam menentukan kebijakan. Manfaat pendapatan nasional kita bahas satu persatu anak-anak. Yang pertama adalah mengukur tingkat kemakmuran suatu negara. Menghitung pendapatan nasional bisa dikatakan bahwa semakin banyak pendapatan nasional atau semakin tinggi pendapatan nasional, maka semakin makmurlah suatu negara itu. Karena banyak kebutuhan yang terpenuhi, maka tingkat kemakmuran masyarakat juga semakin tinggi. Kemudian yang kedua, manfaat menghitung pendapatan nasional yang kedua adalah membandingkan perekonomian dari waktu ke waktu. Kalau kita lihat grafik ini, pendapatan nasional dari tahun ke tahun adalah meningkat. Sehingga dapat dikatakan bahwa negara semakin berkembang atau negara semakin maju. Bagaimana dengan
keadaan sekarang yang negara dilanda dengan virus corona atau COVID-19, apakah pendapatan nasional juga semakin meningkat? Saya kira tidak. Kenapa begitu? Karena pendapatan nasional yang mestinya itu diterima tidak diterima karena dengan adanya salah satu kebijakannya adalah social distancing, sehingga masyarakat harus berdiam di rumah. Kalau pegawai negeri mungkin tidak banyak pengaruh ya, tapi bagi pengusaha, bagi pekerja harian ini saya kira sangat berpengaruh, sehingga juga akan mempengaruhi juga terhadap pendapatan nasional, sehingga grafik ini bisa turun ya, bisa turun ke bawah. Grafik ini kalau di istilah ekonomi adalah disebut dengan konjungtur atau gerak gelombang ekonomi. Dari grafik naik kemudian turun kembali, itu namanya konjungtur. Kemudian yang ketiga anak-anak, manfaat yang ketiga, manfaat menghitung pendapatan nasional adalah mengetahui struktur ekonomi suatu negara. Apa sih yang dimaksud dengan struktur ekonomi? Struktur ekonomi itu adalah susunan elemen-elemen yang ada dalam suatu negara yang berfungsi untuk mengukur atau mengatur rumah tangga suatu negara. Di dalamnya itu terdiri dari sistem perekonomian, juga ada rumah tangga perusahaan, kemudian ada pasar input, ada pasar output. Tapi di sini struktur di sini adalah berdasarkan lapangan usaha. Lapangan usaha di sini meliputi berbagai macam aspek, mulai dari pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan, kemudian pertambangan, kemudian industri pengolahan, listrik dan gas, kemudian konstruksi, kemudian perdagangan, pengangkutan, keuangan perusahaan, dan jasa-jasa. Kalau kita gambarkan dalam bentuk bulatan, ini adalah seperti ditunjukkan pada gambar bulat ini yang terdiri dari pecahan-pecahan. Jadi pecah-pecahan ini terdiri dari lapangan-lapangan usaha. Kalau misalnya pendapatan nasional itu dihitung dari jumlah seluruh sektor produksi di suatu negara, untuk itu sektor produksi dapat diketahui dari sekian banyak faktor produksi ini mana yang paling menyumbang pendapatan nasional terbesar. Misalnya kalau Indonesia yang paling banyak andil dalam memberikan masukan dalam pendapatan nasional adalah pertanian, maka negara kita disebut struktur ekonominya adalah negara agraris. Kalau yang banyak menyumbang besar terhadap pendapatan nasional itu adalah perusahaan, berarti struktur ekonomi negara disebut dengan negara industri dan lain sebagainya. Ini manfaat yang ketiga. Kemudian manfaat yang keempat, membandingkan perekonomian antar daerah. Pendapatan nasional merupakan jumlah seluruh pendapatan daerah-daerah yang ada di suatu negara. Oleh karena itu, kemampuan perekonomian masing-masing daerah itu dapat diketahui. Daerah mana? Apakah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Bali, dan lain sebagainya. Jadi, masing-masing daerah ini memiliki pendapatan yang berbeda-beda. Dan manfaat yang terakhir dari pendapatan nasional adalah membantu pemerintah menentukan kebijakan. Dengan menghitung pendapatan nasional akan menghasilkan data pendapatan setiap sektor produksi dan masing-masing daerah. Dengan demikian, pemerintah bisa menganalisis sektor produksi atau daerah yang perlu diperbaiki. Sehingga kalau diketahui dari daerah mana sektor produksinya yang besar,
mana yang harus diperbaiki, berarti pemerintah berikutnya adalah menentukan apakah daerah tersebut perlu disupport atau perlu diberikan subsidi, ataukah daerah tersebut bisa memberikan subsidi pada daerah yang lain. Konsep pendapatan nasional. Konsep pendapatan nasional itu terdiri dari beberapa elemen, terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah PDB, Produk Domestik Bruto, yaitu pendapatan negara yang dihasilkan dari produksi warga negara Indonesia dan warga negara asing yang bertempat tinggal di negara tersebut. Itu yang disebut dengan PDB. Kemudian yang kedua adalah PNB. PNB itu adalah pendapatan nasional bruto. PNB adalah pendapatan nasional yang dihasilkan dari produksi warga negara Indonesia, baik yang ada di dalam maupun di luar negeri. Kemudian yang ketiga adalah NNP, yaitu produksi nasional bruto yang telah dikurangi dengan depresiasi atau penyusutan dari barang-barang modal dalam proses produksi. Kemudian berikutnya adalah NI. NI itu adalah national income, yaitu pendapatan nasional. NNP dikurangi dengan pajak tidak langsung seperti pajak pertambahan nilai PPN dan bea impor maupun cukai. Kemudian yang kelima itu adalah PI, personal income. Personal income adalah pendapatan perseorangan atau jumlah penerimaan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, biasanya dalam satu periode, yaitu dalam 1 tahun. Dan yang terakhir adalah DI, disposable income, atau pendapatan yang siap dibelanjakan oleh perseorangan setelah dikurangi dengan pajak penghasilan. Inilah konsep-konsep pendapatan nasional. Dari konsep-konsep tersebut perlu dijelaskan. Yang pertama adalah PDB. Ini PDB, Produk Domestik Bruto, atau dikenal dengan istilah lain yaitu GDP atau Gross Domestic Product, adalah seluruh pendapatan yang diperoleh oleh warga negara Indonesia dan warga negara asing dari hasil produksi yang dilakukan di Indonesia. Dengan rumus adalah seperti ini. PDB atau GDP sama dengan WNI, DN itu dalam negeri, plus WNA DN, warga negara asing dalam negeri. Itu rumusnya menghitung PDB atau GDP. Kemudian yang kedua, anak-anak, kita menghitung PNB dan GNP dengan rumus seperti berikut. PNB atau GNP sama dengan WNI DN ditambah dengan WNI LN, luar negeri. Atau PNB atau GNP sama dengan PDB dikurangi WNA LN ditambah dengan WNI LN, WNI luar negeri. Kemudian yang ketiga, rumus menghitung PPN atau NNP, Produk Nasional Neto atau Net Nasional Product. Rumusnya adalah PNN atau NNP sama dengan PNB dikurangi dengan penyusutan. Itu rumus menghitung PNN. Berikutnya menghitung NNI atau PN, Produk Nasional atau Net National Income. Rumusnya adalah PN atau NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung. Nih, rumus menghitung NNI. Berikutnya rumus menghitung PI. PDB atau GDP sama dengan WNI
DN plus WNA/DN. Sedangkan yang terakhir DI, disposable income, rumusnya adalah PDB atau GDP sama dengan WNI/DN ditambah dengan WNI dalam negeri. Itulah penjelasan mengenai konsep-konsep pendapatan nasional. Sehingga kalau disimpulkan anak-anak bisa lihat di layar, rumus konsep pendapatan nasional secara runtut dari atas sampai bawah saling berhubungan. Ini nanti kalau anak-anak menghitung, jadi diawali dari PDB, ya, kemudian PNN, NNP, kemudian NNI, kemudian PI, yang terakhir adalah disposable income. Dan lebih jelasnya kita nanti akan latihan menghitung sesuai dengan rumus yang sudah kami sampaikan. Sekarang menghitung pendapatan nasional itu bisa dihitung melalui 3 pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan produksi, kemudian yang kedua adalah pendekatan pendapatan, yang ketiga adalah pendapatan pengeluaran. Akan kami jelaskan satu persatu mengenai menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan produksi. Pendapatan nasional tadi disampaikan bahwa nilai dari seluruh hasil sektor produksi suatu negara pada kurun waktu tertentu. Sektor-sektor produksinya adalah pertanian, pertambangan, industri, pengolahan, listrik, gas dan air, bangunan, perdagangan, kemudian pengangkutan dan komunikasi, bank dan lembaga keuangan, pemerintah, serta sewa rumah dan jasa-jasa. Ini sektor-sektor produksi yang nanti dipakai untuk menghitung pendapatan nasional dengan rumus perhitungannya adalah national income atau pendapatan nasional sama dengan P1 kali Q1 ditambah P2 kali Q2, di mana P itu adalah price, sedangkan Q adalah quantity, atau PN sama dengan jumlah PN kali QN. Ini rumus menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan produksi. Kemudian yang kedua adalah menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan. Pendapatan nasional adalah seluruh pendapatan yang diperoleh pemilik faktor produksi pada kurun waktu tertentu, sedangkan sektor-sektor yang dihitung melalui pendekatan pendapatan adalah melalui 4 sektor yang sudah kita jelaskan tadi, meliputi 4 faktor produksi, ya. Yang pertama adalah tenaga kerja. Tenaga kerja ini balas jasanya namanya gaji atau upah, wage. Kemudian tanah atau bangunan, balas jasa namanya sewa atau rent. Penanaman modal investasi, balas jasanya namanya bunga atau interest. Sedangkan kewirausahaan atau skill itu mendapatkan balas jasa yang berupa laba, keuntungan ataupun profit. Jadi dengan menjumlahkan seluruh komponen-komponen yang sudah kami jelaskan tadi, ya, rumusnya adalah NI ini, ya, sama dengan W ditambah R ditambah I ditambah P. Jadi NI sama dengan wage ditambah rent ditambah interest ditambah dengan profit. Jadi menjumlahkan seluruh pendapatan yang terdapat 4 kelompok ini. Ini yang dihitung dalam pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan. Kemudian yang ketiga adalah menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran. Pengeluaran yang dimaksud di sini adalah yang pertama pengeluaran rumah tangga atau konsumsi,
yang simbolnya adalah C. Ini ya, simbolnya adalah C. Kemudian perusahaan ini pengeluarannya berupa penanaman modal atau investasi. Kemudian pemerintah atau government ini pengeluarannya biasanya belanja negara ya, yang simbolnya adalah G. Kemudian masyarakat luar negeri, pembelian jasa ekspor impor ya, dengan simbol X dikurangi dengan M, ekspor dikurangi dengan impor. Sedangkan rumus perhitungannya adalah seperti ini. GNP adalah sama dengan C tadi apa anak-anak? Konsumsi, kemudian ditambah dengan I, investasi, ditambah dengan G, government atau belanja negara, X dikurangi M, ditambah X dikurangi M, ditambah dengan ekspor dikurangi impor. Itu cara menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran. Kita latihan sekali lagi anak-anak menghitung pendapatan nasional ya. Kalau tadi dengan pendekatan, ini yang pakai konsep sebelumnya. Soalnya sebagai berikut. A merupakan, ini A ya, A merupakan warga negara Indonesia, bekerja di Indonesia dengan pendapatan 2 juta rupiah. Yang B, warga negara asing tinggal dan bekerja di Indonesia dengan pendapatan 3 juta rupiah. Sementara C, warga negara Indonesia tinggal dan bekerja di luar negeri dengan pendapatan 1 juta. Anak-anak disuruh menghitung PNB. PNB kita awali menghitungnya adalah dengan PDB, produk domestik bruto, atau GDP, gross domestic product. Jadi pendapatan A ditambah pendapatan B. Pendapatan A-nya 2 juta, pendapatan B-nya 3 juta sama dengan 5 juta rupiah. Sekarang menghitung pendapatan neto. Pendapatan neto itu adalah pendapatan C dikurangi pendapatan B. C-nya 1 juta, pendapatan B-nya 3 juta, sama dengan min 2 juta. Dengan menerapkan rumus di atas dapat kita ketahui PNB adalah GDP sama dengan PDB ditambah penghasilan neto sama dengan 5 juta ditambah min 2 juta, hasilnya 3 juta rupiah. Sehingga yang betul adalah C. Ya, C. Sudah saya buat ini, C. Gitu. Itu latihan sudah 2 soal, mudah-mudahan anak-anak paham. Kita latihan menganalisis anak-anak. Menganalisis. Soalnya sebagai berikut. Negara yang memiliki nilai pendapatan nasional yang tinggi belum tentu lebih makmur bila dibandingkan dengan negara yang berpendapatan rendah. Bagaimana menurut anak-anak? Coba dianalisis. Negara yang memiliki pendapatan nasional tinggi belum tentu lebih makmur dibandingkan negara yang berpendapatan rendah. Mengapa begitu? Karena pendapatan nasional yang tinggi di sebuah negara itu bukan berarti negara itu makmur, karena kemakmuran suatu negara tidak hanya diukur dari besarnya pendapatan per kapita penduduknya atau besarnya pendapatan nasionalnya, seperti halnya manusia pribadi. Kebahagiaan tidak bisa diukur dari berapa banyak uang yang mereka miliki. Begitu juga negara, banyak faktor lain yang dapat mendukung tingkat kesejahteraan tersebut. Ya. Jadi kesimpulannya adalah pendapatan nasional yang tinggi tidak menjamin negaranya makmur, karena negara yang makmur itu dipengaruhi oleh konflik internasional, kondisi politik, gitu ya. Kemudian isu-isu sara yang bisa memecah belah negara tersebut. Jadi itu sangat berpengaruh kepada kemakmuran masyarakat. Jadi kemakmuran masyarakat itu bukan hanya ditentukan oleh pendapatan nasional yang tinggi, tetapi
kemakmuran masyarakat juga ditentukan oleh keamanan, kenyamanan, kondisi politik yang adem gitu di suatu negara. Itu anak-anak ya. Kemudian yang terakhir anak-anak, kita latihan soal. Kita hubungkan pendapatan nasional dengan virus corona atau COVID-19. Menurut anak-anak, apakah wabah virus corona atau COVID-19 memiliki dampak terhadap perekonomian nasional? Kemudian kebijakan apa yang diambil oleh pemerintah Indonesia khususnya? Dampaknya apa saja kira-kira anak-anak yang bisa kita rasakan saat ini pun masih berlangsung begitu ya. Jadi anak-anak bisa mengunduh jawaban-jawabannya untuk menjawab pertanyaan ini di YouTube atau media yang bisa anak-anak unduh dengan dengan cepat atau dengan gampang begitu. Jadi dampak COVID-19 saya coba untuk melihat di YouTube begitu ya. Tidak hanya merugikan dari sisi kesehatan saja, namun COVID-19 juga turut mempengaruhi perekonomian dunia, tak terkecuali Indonesia. Ya, baik meliputi berbagai banyak bidang, diantaranya bidang industri yang kena dampak itu. Kemudian dengan adanya COVID juga keuangan digital meningkatnya daya beli produk lokal. Kemudian kebijakan apa yang ditempuh pemerintah terkait pandemi COVID-19? Kebijakan-kebijakan yang sudah diambil oleh pemerintah adalah social distancing. Salah satunya adalah di dunia pendidikan. Anak-anak belajar di rumah, gitu ya. Kemudian pajak penghasilan ditanggung pemerintah. Ini selama berjalannya COVID atau pandemi ini. Kemudian kelonggaran membayar kredit, ini kebijakan pemerintah juga. Subsidi listrik, ya, ini kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah dalam rangka membantu masyarakat menghadapi COVID-19. Begitu anak-anak untuk belajar mengajar hari ini sampai di sini aja. Kemudian saya beri PR anak-anak ya untuk belajar selanjutnya atau mencoba untuk memperdalam materi. Nanti soal-soalnya kami kirim melalui Google Classroom. Ya, sebentar lagi akan kami kirim ke anak-anak PR yang harus dikerjakan yang terkait dengan pendapatan nasional. Demikian anak-anak, untuk sementara sekian dulu. Kami ucapkan terima kasih anak-anak. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa diserap banyak, paham, kemudian nanti bisa mengerjakan soal-soal yang telah kami berikan. Kita tutup dengan bacaan hamdalah anak-anak, alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufik wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.